Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu? Kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya ya anak-anakku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, seperti biasa, hari ini kita akan belajar ya, yaitu tentang Calisto. Untuk itu kita membaca doa dulu ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kita berdoa, perhatikan adabnya ya, dan perhatikan apa yang ibu jelaskan nanti. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Dodo. Di sini Dodo mau belajar sama teman-teman semua tentang bentuk bangun datar ya. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum bangun datar itu seperti apa? Juga dapat membantu kita memahami bentuk atau tanda simbol lain. Nanti aku akan menyebutkan nama bentuk bangun datarnya. Lalu aku akan menyebutkan juga benda yang mewakili bentuk tersebut. Sebagai pengingat, kalau bentuk bangun datar dapat kita lihat di berbagai macam benda yang bisa kita jumpai sehari-hari. Mari kita mulai. Nah, di sini ada lingkaran. Lingkaran tidak mempunyai ruas, yaitu dia hanya punya satu saja ya. Lingkaran itu seperti bola. Di sini ada bola. Seperti lingkaran. Kemudian jeruk. Jeruk menyerupai lingkaran. Kemudian kue. Kue juga menyerupai lingkaran. Kemudian ada kancing. Persegi. Nah, persegi ini ada 4 sisi dan 4 sudut ya. Benda-benda yang menyerupai persegi itu salah satunya ada biskuit. Nah, biskuit seperti persegi. Buku, bantal sofa, jam dinding, segitiga. Segitiga adalah sebuah bentuk yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Benda-benda yang mewakili bentuk segitiga adalah potongan pizza, marka jalan, potongan semangka, dan penggaris segitiga. Persegi panjang dibentuk oleh 2 garis yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku. Benda-benda yang mewakili persegi panjang adalah pintu, smartphone, kontainer truk, bendera. Segi lima. Segi lima adalah bangun datar dengan 5 sisi sama panjang dan 5 sudut sama besar. Benda-benda yang mewakili segi lima adalah sangkar burung, meja, logo Tutwuri Handayani, kotak penyimpanan.
Demikian tadi video tentang bentuk bangun datar. Ternyata kita bisa melihat macam-macam bentuk bangun datar di tiap benda yang kita jumpai setiap hari ya. Tadi ada berapa ya bentuk datar yang sudah kita bahas? Sepertinya ada 8 ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, itulah tadi lagu-lagunya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui lagu-lagunya, yuk kita belajar mengetahui ruas garisnya ya. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu ya nak ya, dalam pembelajaran hari ini yaitu bangun datar. Ada yang sudah tahu apa itu bangun datar? Betul, bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk 2 dimensi. Nah, bangun datar ini merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas ya nak ya. Itu penjelasannya berikut ini. Contohnya yaitu lantai, bentuknya menyerupai bangun datar persegi. Nah, itulah anak-anakku salah satu contoh bangun datar. Kemudian ada layang-layang. Nah, layang-layang di sini ya menyerupai bentuk layang-layang. Masya Allah, itulah tadi contoh dari bangun datar. Anak-anakku, setelah kita mengetahui apa itu bangun datar dan contohnya, lanjut kita harus mengetahui apa itu ruas garis ya. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh 2 titik kedua ujungnya. Nah, ruas garis di sini disebut juga dengan sisi ya nak ya. Nah, begitulah penjelasan tentang bangun datar dan ruas garis. Apa anak-anakku sudah paham semua? Selanjutnya Ibu akan memberikan ya bagaimana kita mencari ruas garis pada bangun datar. Untuk itu silakan anak-anakku perhatikan ya agar kalian dapat mengetahuinya. Yang pertama, segitiga. Untuk segitiga ini yaitu kita lihat ya bentuknya seperti ini anak-anakku ya. Kita untuk mencari tahu ruas bangunnya, kita lihat di sini titiknya ada apa ya. Nah, di sini ada 3 titik, ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, ya di sini ada 3 titik pada segitiga. Kemudian untuk mencari sisi atau ruasnya, ya kita lihat ya. Di sini kita tarik garis. Nah, setelah kalian tarik garis ya, itu garis pertama itu atau sisi pertama itu AB. Ya, ini sisi pertama. Kemudian sisi selanjutnya yaitu sisi B ke C atau sisi yang kedua ini ya. Sisi yang ketiga, yang terakhir itu C ke A atau yang sisi yang terakhir 3. Tadi yang sisi ke-1 AB, sisi kedua BC, sisi ketiga CA. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui jumlah sisinya, kita tulis ya anak-anak. Sisi pada segitiga di atas yaitu ada 3 sisi atau bisa disebut dengan 3 ruas ya. Tadi sudah Ibu katakan sisi sama dengan ruas atau sebaliknya ruas sama dengan sisi. Nah, sampai sini anak-anakku sudah paham ya. Untuk mengetahui ruasnya kita tentukan dulu titiknya. Kita lihat titiknya ada berapa. Ya, di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, setelah itu silakan kalian tarik garis sisinya. Nah, seperti itu ya anak-anakku, kalian lakukan pada bangun datar selanjutnya. Persegi selanjutnya yaitu mencari tahu berapa ruas garis pada persegi.
Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, anak-anak, kita lihat dulu ada berapa titik di sini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, berarti ada 4 titik. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu ruas garis, kita tarik ya, titik A, titik B itu ruas pertama. Kita tulis ya. Ruas pertama itu AB, kemudian ruas kedua BC, kemudian ruas ketiga CD, dan yang terakhir ruas keempat DA. Ya. Nah, inilah anak-anakku ya. Setelah kita tahu, kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4. Nah, persegi memiliki 4 ruas garis. Masya Allah, bukan anak-anakku? Selanjutnya, kalian simak kembali ya. Nah, selanjutnya segi 5. Perhatikan anak-anakku, di sini ada bangun datar segi 5. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Kita perhatikan atau lihat titik sudut pada bangun segi 5 ada berapa? Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut E, dan sudut E. Ada 5 sudut ya nak ya. Kemudian kita cari tahu ruas garis pada bangun segi 5 ini. Yang pertama itu sisi A ke B. Ya, untuk sisi pertama itu sisi AB, kemudian sisi kedua itu BC, dan sisi ketiga itu CD, kemudian sisi keempat DE, dan sisi kelima yaitu EA. Nah, setelah sudah semuanya kita hitung, kita kembali tarik garisnya, hitung kembali agar memastikan bahwa benar-benar semuanya dihitung. Garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita tahu, kita tulis segi 5 memiliki 5 ruas garis ya. Nah, inilah yang disebut dengan segi 5 ya. Segi 5 memiliki 5 titik dan 5 garis. Selanjutnya persegi. Anak-anakku, di sini ada bangun persegi ya. Nah, untuk mengetahui ruasnya seperti yang sudah kita ketahui dan pelajari sebelumnya. Ya, kita lihat sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ada berapa titik? 4. Kemudian untuk mencari ruas garis, kita tarik dari pertama itu titik AB. Ya, garis AB itu untuk sisi pertama. Kemudian BC itu untuk sisi kedua. CD itu untuk sisi ketiga. Yang terakhir DA itu untuk sisi keempat. Nah, Masya Allah ya bukan? Nah, setelah itu kita tarik garis AB, BC, CD, dan DA. Berarti ada berapa sisi nak? Iya, 4 sisi atau 4 ruas garis. Masya Allah. Mudah bukan anak-anakku? Kita sudah mengetahui semuanya ya. Ini ya ruas garis dan bangun datar. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anakku. Setelah kalian sudah mengetahui dan mempelajari apa itu bangun datar dan ruas garis, silahkan kerjakan ya latihan buku modulnya halaman 42. Kalian tebalkan titik-titiknya, kemudian dikerjakan berapa ruasnya. Nah, untuk itu terima kasih banyak anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya untuk pelajaran selanjutnya.